Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini kita mulai tahapan penjahitan ya, penjahitan baju koko kurta. Jadi untuk kali ini kita akan mulai menjahit bagian belahan kancing depan. Nah, bagian pertama yang akan kita urus untuk membuat kemeja koko ini ya, setelah sebelumnya, oh ya, ini lanjutan. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan, sebenarnya ini lanjutan video pembuatan baju koko kurta. Ini tahapan penjahitannya. Kita mulai untuk penjahitan belahan teman-teman. Jadi yang kita siapkan, kita urus itu nanti bagian ini dulu, bagian depannya ini. Oh ya, saya akan menjelaskan agak pelan, jadi teman-teman bersabar ya. Ini sangat berguna soalnya ini bagian ini sangat penting, apalagi kalau untuk pemula pasti kesulitan karena ini cukup rumit. Bukan rumit ya, ini kelasnya kalau kursus itu udah tingkat mahir. Ya, kita ambil potongan badan bagian depan, ini kan polanya, dan ini potongan kemarin yang kita potong. Silahkan posisikan seperti ini. Jadi nanti ini bagian dalam saya coret ya, kita jadi di dalam, nanti kita gambar. Kita akan membuat seperti ini. Jadi saya ambilkan contoh bajunya teman-teman. Bentar, ada dua versi nantinya, nih saya tunjukkan. Versi yang pertama ini kita akan bikin nanti yang seperti ini. Jadi ini yang nimpah kancingnya. Nah, yang nimpah seperti ini nanti kita bikinnya seperti ini. Sebenarnya untuk belahan kan bukannya bikinnya seperti ini ya nanti. Sama dengan yang ini, secara teknis hampir mirip, cuman hanya bagian coakannya saja. Kalau ini kan nimpah kancingnya ya. Nah, seperti ini, beda seperti ini. Nanti saya akan ajarkan yang seperti ini saja. Untuk bikin ininya, soalnya ini lebih sulit daripada yang tadi yang coklat itu. Bentar, tak singkirkan dulu nih ya. Nah, ini saya udah bikin sampelnya teman-teman. Kenapa saya bikin sampel? Biar teman-teman ada gambaran. Jadi kalau yang versi nimpa itu, nah ini seperti ini. Dia cuma seperti ini potongannya. Jadi ini kan belahan kancing. Jadi ini replika ya untuk bagian depan. Nah, ini cuma seperti ini, ke atasnya kotak, nanti dipasangin kerah, jadi kerahnya nimpah seperti ini. Nah, kalau versi yang enggak nimpah, jadi nanti potongannya seperti ini. Ini saya bikin agak pendek, tapi yang penting teman-teman ngerti sama ya. Nah, seperti ini, sama mirip, cuma di bagian atasnya dia ada coakan di sini. Nah, nanti dia kan kalau ditimpa seperti ini dia nggak ketemu, nggak ini. Ada kalau kerahnya itu, nah di sini ya. Nanti kita akan belajar bikinnya ini. Kalau yang bikin yang pertama tadi yang seperti ini lebih gampang, soalnya kan nggak pakai coakan. Jadi kalau teman-teman bisa bikinnya ini, yang ini pasti bisa. Oke, kita lanjut. Jadi itu untuk previewnya biar teman-teman ada gambaran. Kalau nggak ada gambaran nanti bingung bikin apa gitu ya. Soalnya itu penting. Nah, lanjut. Jadi kepotongan yang sudah kita buat seperti ini, dari polanya ini teman-teman siapkan dulu untuk panjangnya, ditandai panjangnya sesuai ini ya. Biasanya panjang belahannya itu dari atas untuk belahan kancing itu sekitar 30 cm. Ini ada berapa ya? Soalnya kadang-kadang beda ukuran, beda ini. Beda ini 30 cm plus kampuh jadi sekitar 31,5. Tak ambil aja ini ya. Yang penting teman-teman sudah corek. Jadi ikuti saja, dicorek bagian panjangnya. Kita balik dulu ya, ini biar gampang. Ini badan depan, bukan belakang ya teman-teman. Dari sisi dalam ya, jangan dari luar. Dikasih coret tengahnya seperti ini. Bentar, dicoret tengahnya. Ini kasih apa namanya, jahitan simetri. Nah, kemudian direntangkan. Ingat, ini dari sisi dalam, bukan dari sisi luar. Maksudnya sisi kain yang buruknya ya. Oke, ini tadi bagian atas. Saya garis dulu. Sebenarnya ini nggak wajib, ini hanya untuk keperluan tutorial biar teman-teman pemula mudeng. Saya bikin terangkan yang saya terangkan, saya bukan bikin terangkan. Ini garis tengahnya misalnya, ini kan titik tengahnya. Teman-teman silahkan bikin coretan seperti ini. Jadi kita ujungnya biar lurus ya ininya. Ingat ini dari sisi dalam. Kemudian bikin garis samping-samping. Jadi dari titik tengah ini masing-masing ke kanan kiri 1,5 cm. Ini yang nanti menentukan lebar ininya apa namanya, belahan kancingnya ya. Variasinya itu 3 cm. Biasanya 3 cm kok. Nah, jadi dari titik tengah tadi itu digeser
1,5 1,5. Nah ini digaris seperti ini. Kalau teman-teman menyimak video saya yang lain sudah ada kok cara seperti ini, tapi saya ulangi, mudah-mudahan bisa dapat gambar yang berbeda. Ada beberapa teknik, saya sambil terangkan ya untuk pembuatan ini. Jadi teman-teman jangan saklek cara saya ini ya, soalnya ada beberapa teknik, ada yang diobras, ini yang nggak diobras nanti, tergantung pilihan tingkat kerapihannya, tapi semakin rapi biasanya semakin sulit. Ini biar teman-teman tahu saja, biar ada wawasan. Nah bikin seperti ini, kemudian nah ini nanti ada kan ada kayak belahan gitu nih, naik 2 cm, kemudian kita coret ke sini bikin sudut segitiga. Ini hanya untuk penanda saja. Sekali lagi, untuk gambaran seperti ini hanya untuk tutorial saja, untuk belajar ya. Kalau secara prakteknya di lapangan, apalagi teman-teman kerja di konveksi, nggak mungkin seperti ini. Caranya lebih ekstrim, dikira-kira saja gitu ya. Tapi kalau kira-kira untuk belajar nanti susah jelasinnya. Ya, kita gambar seperti ini. Jadi sekali lagi, lebarnya itu ini 3 cm dari sini-sini, ini di tengahnya. Panjangnya sesuaikan. Biasanya dari ujung sini saya bikin 31 sampai ujung, soalnya saya akan bikin belahan dari titik nanti sini itu 30 pokoknya, kira-kira segitu. Oke. Ini gambar di bagian dalam mudah. Sekarang kita memerlukan lapisannya, teman-teman. Jadi lapisan ini kan ini butuh lapisan. Kita perlukan kain yang berbeda. Ya, ini saya pergunakan warna hitam sekaligus untuk pembeda saja dan juga untuk pemanis ya. Karena kalau sama nanti nggak ada bedanya, nggak jelas. Nah, saya sudah siapkan kainnya yang berwarna hitam untuk sopalnya atau pasangannya. Sebenarnya sisa kainnya masih ada kemarin ini, tapi saya pakai warna ini biar ada ya variasinya ya, nggak monoton. Nah, kita bikin lapisannya, kita bikin 2 potong. Bikin 2 potong. Nah seperti ini yang harus teman-teman perhatikan, potong. Jadi ini kan ini sisa ya, ini lebar kain itu panjang kain 70 cm teman-teman, jadi 50 ya. Jadi ini arah melebar, ini pinggiran-pinggiran juga. Nah ini 2 lapis, saya bikin 2 nantinya. Silahkan potongnya itu arah memanjang, jangan arah melebar. Jadi kita bikin 8 cm kali sesuai panjang itunya, kelepaknya. Saya akan garis ini bagian pinggiran. Bentar, gak apa-apa ya, saya terangkan agak nyantai biar teman-teman mudeng. Ini ilmu mahal soalnya. Kalau di JS dikasih gratis. Soalnya kalau saya buru-buru nanti teman-teman buat, kalau yang sudah expert mungkin terlihat sepele ya seperti ini, tapi kalau buat yang masih pemula pasti kebingungan. Ini dipotong 8 cm, jadi dikasih apa namanya, potongan 8 cm lebarnya kainnya. Nanti saya jelaskan kenapa kok 8 cm enggak 9 cm atau 10 cm. Bentar, ini teman-teman ikuti saja ya, 8 cm. Ini saya gambar di bagian sisi dalamnya. Nanti di sini dikasih apa namanya, piselin gitu. Bentar, tak potong dulu. Ini potong 2 lapis sekaligus. Nah, setelah dipotong, saya akan singkirkan sisanya. Bentar, ini sisi dalam apa sisi luar ya? Kebalik, bentar. Ya, ini sisi yang saya tandai. Jangan sampai kebalik ya, biar tahu. Oke. Nah, kita potong sesuai kebutuhan. Ini saya ratakan dulu bagian salah satu sisinya ya. Ini kok kerawis, bentar biar rata. Oke, kebutuhannya berapa sih? Tadi kan bikinnya nanti 31 ya. 31. Sekarang ini dari sini 31. Kita tambahkan 5 cm, jadi 31 tambah 5 cm 36. Itu nanti untuk lipatan yang lancipnya ya. Nah, kita potong dulu. Jadi kalau bikin seperti ini, ininya lebarnya 8, sininya 8 cm, sininya seberapa panjangnya, kemudian ditambah 5 cm. 5 cm itu untuk apa? Untuk yang ini. Kita ambil contohnya dulu ya ini. Nah ini kan belahannya paling seberapa nih ya? Ini kalau dihitung belahannya tadi kan
Ini kalau sampai sini ini kan cuman 24. Nah, ini nanti 5 cm itu untuk area sininya. Ya, biar teman-teman ada gambaran. Jadi harus ditambah segitu, jangan dipas. Oke. Nah, ini udah saya potong 2 bagian. Nanti kan untuk sisi kanan kiri nanti saya akan kasih pislin ya. Oh ya, tadi kok saya kan tadi bilang 8 cm itu nanti soalnya ini kan akan dilipat seperti ini. Nah, dilipat. Nanti yang kita gunakan itu 3 cm. Nanti akan dijahit. Jadi nanti untuk kampu jahitan itu saya bikin kecil saja 1 cm. Teman-teman boleh dibikin 1,5, berarti nanti potongannya itu 9 cm ya. Tapi saya akan bikin ini saja, apa namanya, 1 cm seperti itu. Oke. Sekarang supaya nanti hasilnya lebih bagus, kita harus kasih pislin. Pislin itu lapisan teman-teman, jadi lapisan kain dia untuk mempertegap jahitan. Entah ini polanya tak singkirkan dulu. Nah, di bagian ini pislin itu beda ya dengan staplek. Kalau staplek itu biasanya untuk manset, untuk kerah. Kalau ini hanya untuk lapisan semacam ini ya, tempat kancing gitu ya, biar hasilnya nggak ngelempruk. Nah, ini ada lemnya teman-teman. Ini bisa dibeli di toko peralatan jahit. Nah, dikasih pislin seperti ini. Bentar, lebih hematnya saya potong seperti ini. Oke, sabar ya. Ini tak biar teman-teman tunjukkan juga. Oh ya, kalau kebiasaan saya kalau motong pislin ini kan ada seratnya teman-teman. Biasanya ini juga kain memanjang. Kalau pemanjangnya ke sini, saya ke sini juga biar sama, nggak dibalik seperti ini. Ini kan kelihatan seratnya ya, sesuai panjang ininya. Nah, ini saya lipat 2 sekaligus. Jadi ini saya potong sesuaikan dengan kebutuhan ini ya, kainnya yang akan dilapisi. Yang perlu dikasih pislin itu kain seperti apa sih sebenarnya? Kalau kainnya udah tebel, misalnya teman-teman pakai kain katun, yang akan ada jenis katun buat atasan, tapi yang udah tebel itu nggak perlu. Tapi kebanyakan itu kan kalau buat kemeja itu kan kainnya tipis ya. Kalau teman-teman pakainya bahan kayak jeans gitu ya, buat atasan kayak jeans itu ya nggak perlu. Nanti ketebelan kalau dikasih pislin. Kalau ini biar hasilnya nggak ngelempruk. Nah, ingat kain pislin itu yang ada lemnya. Kalau pakai busa juga nggak apa-apa, karena ada busa yang ada lemnya itu ya. Tapi kalau busa itu saya pikir kurang bagus bentuknya. Nanti kalau dilipat kayak matah-matah gitu ya. Oke, nah setelah dipotong kita setrika ininya. Kita setrika, saya ambil dulu. Ini cara nyetrikanya seperti ini buat teman-teman yang belum tahu. Kita letakkan kainnya. Biasanya kalau cara saya seperti ini. Nah, ini kita siapkan kertas. Ini kertas sudah biasa dipakai, jadi lecek ininya, warnanya ya. Tentunya putih. Ini udah panas belum ya? Udah panas. Nah, ini disetrika dulu. Takutnya dia ada penyusutan atau kurang rapi ya, biar nggak kusut. Nah, setelah ini kita letakkan pisilnya di atasnya. Pastikan lemnya jangan kebalik, nanti kena setrika malah yang nempel ke setrikanya. Diletakkan seperti ini, ditata dulu ya rapi. Nah, kita pakai kain ini apa namanya, kertas, biar nggak nemplek. Ini saya kasih panas maksimal nggak apa-apa ya. Soalnya kalau kita panasnya nggak maksimal, dia nggak mau nempel lemnya. Tapi kalau kita panasnya maksimal, yang panas banget, tapi kalau nggak pakai lapisan seperti ini, dia bisa mengkeret. Teman-teman mungkin pernah ya nyetrika seperti ini, jadi mengkeret ininya, nyusut atau ngeluntung. Nah, ini udah nemplek. Kalau panasnya bagus, udah maksimal, dia cepet nemplek seperti ini. Oke, udah nemplek. Ini sudah disetrika. Nanti kita mulai pemasangannya, tapi sebelum itu saya mau garis dulu. Jadi buat teman-teman, nanti kita akan jahit. Jadi biar lurus, biar lempeng, kita garis dulu. Ini nanti untuk membantu jahitan saja. Sebenarnya sih kalau saya kerja nggak seperti ini ya, saya langsung jahit aja. Cuman ini biar teman-teman nggak bingung. Ini nanti akan dijahit. Ini hanya untuk garis bantu jahit ya. Ini saya bikin 1 cm teman-teman. Kemudian
saya lompati lagi, nanti ini 6 cm. Pokoknya yang penting jadi dibikin selebarnya itu 6 cm sini. Ini untuk membantu biar jahitannya itu lurus. Biasanya kalau pemula nanti megol. Ini kalau belajar, teman-teman ikuti saja cara seperti saya ya. Bentar, yang satunya saya juga sama 6 cm. Pokoknya yang penting yang utama 6 cm, nanti sisanya untuk kampuh. Oke. Nah, kemudian setelah di garis bagian sininya, yang penting ingat ya, tadi ininya jaraknya itu 6 cm. Kemudian bagian salah satunya dicoret, bagian bawahnya ditembuskan. Ini nanti berguna untuk pelipatan biar lurus. Kayak gini ya, dilipat. Mungkin teman-teman lihat, oh kok rumit ya? Sebenarnya nggak rumit, ini supaya lebih jelas saja gitu ya. Sebenarnya tahapan aslinya itu nggak seperti ini. Kalau jahit, kalau udah expert, feelingnya udah jago, nggak perlu di garis-garis seperti ini. Cuman ini biar nanti teman-teman pemula kalau udah biasa bikin, nggak usah seperti itu, udah lurus. Nah, jadi ini kalau dilihat, yang satunya ada garis, nanti fungsinya untuk lipatan. Oke, sekarang nanti kita akan pasang di sini. Kita mulai penjahitannya. Jadi ini sisi dalam, sekali lagi yang dari gambar-gambar sisi dalam. Kita ambil kainnya, kita akan jahit seperti ini. Yang bagian ini kan luar, yang enggak ada coretannya, nah kita letakkan seperti ini. Yang ada coretan sisi luar di sini ya, yang dijahit ya. Saya akan jahit dari sini, diletakkannya. Kan ada garis yang sebelah sini dulu. Nah, nanti yang satu sebelah sini. Oke, tak jahit. Bentar. Nah, kita paskan garisnya. Jadi garis ini supaya ketemu dengan yang ini sampai ke bawah. Oke. Diatur sedemikian rupa biar lurus. Nah, nanti kita akan berhenti di sini. Kan ada segitiga, kita berhenti di sini. Ya. Segitiga sini set. Nah, di sininya. Jadi yang penting diatur bagian sininya. Biar pas kira-kira. Oke, biar lurus. Saya akan coba mensejajarkan dengan yang ini. Berhenti. Nah, di sini diancak ya. Berhenti apa dimaju mundur, dimatikan. Kalau saya bilangnya itu diancak. Oke, sekarang kita jahit sisi satunya sama. Kalau saya jahitnya dari bawah yang ini, ingat yang kita jahit yang nggak ada garis sisi luarnya yang ini. Ini kan ada dua nih. Nah, ini ada garisnya. Ini jangan dijahit, yang sini saja. Disejajarkan supaya panjangnya sama. Oke, kita posisikan. Ingat bawahnya biar sama sejajar ya. Nanti biar nggak deng-dek. Seperti biasa kita jahitnya seperti ini. Cuman kita paskan nanti di bagian yang ujung pertigaan ini, segitiga ini ya, yang lancipnya diletakkan seperti ini. Bentar, saya matikan dulu sedikit. Bentar. Yang paling penting itu jahitan ini tuh sejajar dengan sebelah sininya. Mau naik sedikit nggak apa-apa, turun sedikit juga nggak apa-apa. Oke, ke atas terus. Nah, selanjutnya setelah ini kita bisa cekrik, kita potong bagi dua, ini ya dibelah ya.
Jadi jangan dibelah dulu baru dijahit dulu baru dibelah. Berhenti sebelum sampai bawah. Nah, kira-kira kan belum nyampe 2 cm ya. Bentar. Yang perlu teman perhatikan tadi jahitannya itu harus kembar kanan kiri. Oh, nih. Kayak yang ini dia kurang agak naik, yang ini agak turun ya. Ini yang ini kurang ini kalau diperhatikan. Saya mau ini dulu apa namanya? Jahit lagi. Ini kurang, nanti nggak sama. Hasilnya agak bagus. Bentar. Kalau teman-teman ragu boleh dituntun. Nah, kita lihat dulu. Oke, sudah sejajar ya. Jadi yang penting ini sama. Kemudian kita akan cekrik, dicekrik menyudut mengenai jahitannya tadi, tapi jangan sampai kena ya. Kurang sekian mili gitu ya. Saya pelankan teman-teman biar teman-teman tahu nyekriknya ini. Soalnya biasanya kebingungan kalau nyekrik itu, kelihatannya gampang tapi ini bahaya kalau jeblol. Oke, jangan sampai kena jahitannya. Tahapan selanjutnya yang perlu kita lakukan sebenarnya untuk tahapan ini teman-teman bisa langsung lipat. Kita ambil dari sisi, kita balik ya dari sisi luar. Nah ini kan nanti kita akan balik seperti ini. Tadi kan dari dalam, nah dilipat seperti ini. Kita bisa langsung lipat seperti ini. Jadi lipat sesuaikan tadi yang kita garis dari sini, ini dilipat seperti ini. Nah ini yang nanti sisi luar sebelah yang kanan ya. Tapi berhubung kita akan membuat coakan, kalau ya teman-teman nggak bikin coakan bisa langsung dijahit seperti ini. Coakannya sininya itu loh. Ya caranya seperti ini cara bikinnya. Kita bisa atur seperti ini. Bentar. Nah, kita cekrik sedikit. Ini hanya untuk penanda saja ya. Di tengahnya tadi. Nah, seperti ini. Kita lipatnya kita balik ke sini untuk penandanya. Yang penting teman-teman simetri atau nah ini di sini ketemu. Ini kan dilipat dulu. Kemudian nanti untuk lipatan ditemukan seperti ini. Oke. Kita bisa jahit turun sekitar 1,5 cm, kemudian ke sini hampir 2 cm, 1 cm lebih. Kira-kira saja ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Oke, berhenti. Iya. Segini aja cukup. Nggak usah ke atas, nggak apa-apa, segini. Ini saya jelaskan lagi. Jadi kalau misalkan ini dibagi 2, ini kan 3 cm. Yang jahitan tadi itu melebihi 1,5 cm, agak sini dikit. Jadi nanti kalau buat belahan itu kancing itu apa leher itu kelihatan kerahnya. Kemudian kita bisa cekrik seperti ini, boleh agak miring ke sini teman. Terlurus juga nggak apa-apa ding. Nah sekarang nanti kita bisa balik. Oke. Kemudian ini ditusuk pakai gunting biar lancip. Nah nantinya akan seperti ini jadinya ya. Nanti ini untuk posisi kerahnya, yang ini ujung kerahnya. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Nanti kita baru jahit sininya. Ini yang sebelah kiri ya. Kita lipat lagi seperti ini. Diposisikan tengahnya, cekrik sedikit aja. Kemudian, nah ini udah ketemu tandanya, dibalik lagi ke sini. Oke. Bentar, ini kok melintir. Iya. Kita jahit lagi. Kalau teman-teman ragu boleh ambil yang satunya, kira-kira tadi. Sebenarnya jahit ini sekalian harusnya. Saya akan kira-kira biar nanti nggak panjang sebelah. Oke, nah ini boleh lurus seperti ini juga nggak apa-apa. Ke arah ini jahitan, kemudian, oh ya tadi saya lupa, ini dipotong saja sedikit biar nggak ganjel kebanyakan tadi. Dibalik, kemudian didorong ujungnya biar loan cuip.
biar apa? Lancip. Nah, nanti kan seperti ini. Ini dari sisi luar. Nah, ini kan belum rapi. Ini kita masukkan ke dalam. Nanti dirapikan. Nah, kita lipat sekarang bagian yang ininya kita lipat. Ini yang sebelah badannya sebelah kiri ya tadi ya. Kiri dulu. Yang kanan ya. Ini dari sisi luar. Kita akan lipat seperti ini. Nah, tadi fungsinya buat garis ini fungsinya teman-teman biar bisa ngelipatnya itu kelihatan seberapa. Jadi nantinya pas 3 cm. Kalau kita nggak di garis, teman-teman sih bingung. Tapi kalau benar kalau udah biasa kira-kira bisa. Nah, cuman kadang-kadang kalau belum biasa gimana kira-kira tahu aja belum kok kira-kira pas ya. Dilipat seperti ini. Dipaskan. Oke. Dijahit. Nah, diratakan. Nah, ini dilipat kampuhnya dimasukkan ke sana seperti ini. Bentar, tak jahit dulu. Sekedar masukan dari saya, jahit seperti ini kadang-kadang rawan melintir, teman-teman. Cara trik dari saya itu kita lipat. Oh ya, ini jangan sampai kelihatan ya jarum benang yang ini. Biar pas saja gitu ya, nanti nimpa. Kita tarik bagian yang bawah, dorong bagian yang atas. Kalau kasarnya seperti ini nih, jadi ditarik, ini ya gelembung seperti ini. Tapi enggak gitu amat, pokoknya didorong sedikit. Nah, sambil ditarik biar hasilnya rata. Oke, jahit terus ke bawah. Nah, ini kan tadi ada segitiga cekrikan nih. Saya tunjukkan dulu awalnya biar nggak bingung. Ini ada segitiga tadi. Ini disingkapkan ya, ininya digeser set ke sini. Nah, kita jepit yang ini saja. Ini kalau ada benang tinggal dimasukkan saja, dirapikan. Oke, nah ini dilipat seperti ini. Awas nanti bawahnya kena. Nah, seperti ini. Ini saya tunjukkan, yang penting teman-teman ngerti konsepnya ya. Kelihatannya ini lama banget, padahal bisa dipercepat. Kalau saya kebut juga bisa, cuma nanti teman-teman bingung. Nah, ini yang sebelah kanan sudah. Kita lanjutkan ke yang sebelah kirinya. Jadi yang kanan dulu, soalnya ini kalau baju cowok kan kancingnya yang ini nimpa di atas. Yang ini seperti ini nantinya. Ya, nanti akan dilipat. Nah, oke, kita jahitnya dari atas kalau yang ini. Kalau ini jahitnya dari atas. Ntar tutup. Nah, ini seperti ini. Ini ya, dilipat tadi seperti tadi pokoknya, dipaskan biar rapi. Oke, diratakan dulu biar bawahnya nggak melintir, sambil ditarik bawahnya. Terus ini sepertinya potongan saya agak miring, dia agak melintir, tapi nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Nah, pokoknya ini biar kira-kira nyampe hampir segitiga di sini ya, ini hampir apa namanya tadi yang ujung itu. Nah, berhenti di sini, posisikan dalam keadaan jarum menancap. Kita atur posisinya seperti ini, kembalikan. Nah, ini kan ada segitiga yang tadi cekrikan ini, yang ini kita potong di posisi sini.
pembatas yang tadi ini kita sisakan. Jadi dari sini kita potong yang ini ya, yang sebelah kanan ya. Nah seperti ini biar nggak kebanyakan, paling sisa sekitar 1 cm, 1,5 lah ya. Nah dilipat, ini juga lipat keluar sini. Oke, diatur posisinya sedemikian rupa. Sedemikian rupa itu gimana ya, pokoknya ya ditata ya. Nah seperti ini. Oke, ini tadi dalam keadaan sebelum nyampe, jadi ini jahitannya belum nyampe di ujung ini tadi. Kita teruskan, diteruskan. Oke, bentar, rapikan lagi ini. Kalau nggak dirapikan nanti menceng-menceng hasilnya. Oke, sekarang kita persiapkan jahit dulu dikit ya. Ke bawahnya kita bikin, boleh teman-teman bikin kotak ininya. Nah seperti ini nggak masalah. Tapi kalau saya biasanya itu bikinnya itu lancip seperti ini. Jadi saya tekuk segitiga seperti ini, kemudian saya lipat lagi. Oke, seperti ini. Terlalu biar simetri. Ini kok wagu ya. Oke, sip. Oke, ini tak jahit. Tancap, ingat kalau muter itu dalam keadaan menancap jarum biar nggak geser. Kemudian geser lagi, tancap, kita puter lagi. Ini terlalu naik kayaknya. Kemudian puter lagi. Nah ini bagian yang ini teman-teman, ini harus dirapikan. Ini jangan sampai nongol, didorong nanti ke dalam ya. Kalau ada kayak benang-benang, nah dirapikan seperti ini. Oke, kemudian kita perlu intip bagian dalamnya ini. Sebenarnya nggak perlu diintip, diraba juga bisa. Ini kan tadi pembatasnya di sini. Nah ini ya, kita perlu corek di sini ya, buat penanda saja kira-kira. Kita jahitnya seperti ini. Jadi nanti kan ada pembatas di ini ya, di sini. Apa yang itu potongan gitu-gitu ya, di situ kita jahit seperti ini. Dimasukkan ke dalam ini biar rapi, kalau nanti nggak jelek. Nah pastikan ini nimpa seperti ini. Kita jahit ke atas melewati pembatas yang tadi kita tandai sekitar 0,5 cm saja. Nah sini, kemudian kita bisa muter ke sini. Kita bisa turun lagi. Boleh 1 cm atau 0,5 cm, berapapun, yang penting kira-kira saja. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Ini nggak kelihatan ya, nggak tahu deh. Pokoknya seperti inilah. Nah, benangnya soalnya senada. Oke, harusnya tadi saya pakai benang yang warna ya, biar kelihatan ya, warna merah mungkin. Nah, tak jelaskan dulu. Prinsipnya tadi yang kita jahit itu muternya itu kalau dari sini nih, tak jelaskan ini ke sini. Ini di sini pembatasnya di sini. Jadi kita nimpa dua-duanya nih. Kalau dari dalamnya, nah ini sebenarnya kurang masuk dikit tadi ya ini ya. Nah ini di sini harus kena ini juga. Jadi nanti nggak lepas. Seperti itu, oke. Yang ini agak susah teman-teman kalau yang ada coakannya memang, tapi kalau yang nggak ada lebih gampang. Tapi prinsipnya sama saja. Jadi ya, ini sisi dalamnya seperti ini. Nanti kalau disetrika nggak ngeplek, nggak gelembung, ngeplek ya. Yang perlu diperhatikan juga kalau bagian ini jangan sampai kejahit, jangan sampai nyatu ya, harus misah. Seperti itu. Nah, itu dia tadi ya teman-teman. Kita sudah belajar membuat belahan koko kurta ini. Saya jelaskan panjang lebar, secara detail biar teman-teman pemula mengerti. Silahkan. Kalau ada yang kurang jelas nanti tanyakan di kolom komentar ya. Nanti setelah video ini kita akan lanjutkan untuk pembuatan sakunya. Saku tempel dan juga saku bobok. Saya lihatkan dulu previewnya, contohnya. Nah nanti kita akan belajar setelah pembuatan belahan ini ya, belahan kancing. Tadi kan yang ini.
Nanti kita akan ajar membuat tempel, saku tempel. Sebenarnya nggak harus seperti ini kan hanya variasi. Kemudian saku sampingnya yang seperti ini. Ini ya, ada saku kayak bobok samping gitu. Nanti saya ajarkan di video lanjutan. Nanti teman-teman silahkan ikuti buat yang pengen tahu dan lagi belajar membuat kuku kota seperti ini. Oke, saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.